kita siapkan hati kita dan pikiran kita bersama teduh ya. Amin. Nah, siapa di sini yang mendengar firman Tuhan? Pasti semuanya. Tapi kita sebelumnya memuji Tuhan dulu. Siapa yang tahu di sini Allahku besar? Pada tahu semua kan? Kita berdiri yuk, kita menari bersama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel. Daniel pasal 3 dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka.
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Adik sekolah minggu, kita pernah ada mendengar sebuah nyanyian yang berbunyi demikian. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Daniel itu seorang tokoh muda yang percaya kepada Allah. Dia mempunyai teman, namanya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka 4 orang pemuda atau anak-anak muda yang takut kepada Tuhan, yang rajin berdoa dan rajin beribadah kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang raja yang sangat kejam, namanya Nebukadnezar. Dia raja orang Babilonia. Dia membuat sebuah patung yang besar, patung dirinya. Patung yang sangat megah, patung yang sangat hebat. Dan dia meminta setiap orang yang melihat patung itu harus bersujud menyembah kepada patung itu. Tapi ternyata Abednego, Sadrak, Mesakh, termasuk Daniel, mereka tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Kenapa? Karena yang ada dalam hati mereka itu adalah Allah, Tuhan saja. Tidak ada Allah lain. Tidak ada yang harus disembah selain Allah. Apakah dia seorang raja yang hebat, raja yang perkasa, banyak tentaranya? Tidak. Bagi mereka yang paling penting adalah menyembah Allah. Tapi suatu ketika pada saat Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka ditangkap. Dan Raja Nebukadnezar pernah bertitah, barang siapa yang tidak mau bersujud, tidak mau bersembah di hadapan patungnya, akan dihukum. Apa hukumannya? Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi apinya bukan seperti api lilin, tapi apinya begitu hebat, begitu besar, sehingga mendekat saja pun orang tidak tahan lagi. Nah, ke tempat itulah 3 orang tadi, Sadrak, Abednego, Mesakh, dimasukkan ke dalam perapian. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah. Nah, nas kita hari ini mau mengatakan suatu kesaksian tentang iman Sadrak, Abednego, dan Mesakh. Apa iman mereka? Dikatakan tadi, mereka setelah dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak hangus terbakar. Mereka tidak mengalami apa-apa, tidak celaka, tidak ada luka, bahkan jubah mereka juga tidak terbakar. Maka pada saat melihat itu, Nebukadnezar heran. Loh, kenapa? Kok mereka tidak celaka ya? Yang lebih herannya lagi, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang. Tadi ada 3 yang dimasukkan, Sadrak, Mesakh, Abednego. Tapi ternyata ada 4 orang. Dan dikatakan tadi, mereka berjalan-jalan di perapian itu. Wah, hebat bukan? Hamba-hamba Tuhan tadi, Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka bukannya ketakutan, tapi mereka berjalan-jalan di perapian itu dengan 1 orang yang lain. Dan itu adalah utusan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, itu disaksikan bahwasanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang datang menyertai mereka, yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, setelah Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu tidak hangus terbakar, begitu penasaran hati raja. Lalu dia menyuruh para prajuritnya untuk membawa mereka bertiga keluar. Tapi tadi tidak ada yang berani mendekat, dari jauh raja memanggil, Sadrak, Abednego, Mesakh, keluarlah, datanglah kemari.
Mereka datang sambil dengan posisi menyembah, tangannya di depan dada. Mereka berjalan menjumpai Raja Nebukadnezar. Nah, sejak hari itu Raja menjadi sangat ketakutan bila mengingat begitu besarnya kuasa Allah Abednego, Sadrak, dan Mesakh. Kenapa? Karena mereka tidak celaka dalam perapian itu. Bahkan teringat lagi mengenai tadi yang menyanyikan lagunya Daniel. Daniel yang berdoa begitu tekun kepada Allah. Tapi akhirnya dibawa masuk ke dalam gua singa. Ada banyak singa-singa lapar di sana. Tapi tidak satu ekor pun singa yang mau menyentuh Daniel. Kenapa? Karena Allah yang diimani, dipercaya Daniel, menolong Daniel. Menutup mulut singa yang kelaparan itu. Inilah kalau orang-orang yang sangat takut kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Hadirin sekolah minggu kita hari ini minggu Eksaudi. Eksaudi mau mengatakan, ya Tuhan dengarkanlah seruanku. Jadi kalau minggu lalu kita mendengar nama minggu Rogate, berdoa, kita bermohon, kita meminta kepada Tuhan. Minggu ini Eksaudi menyerukan, Tuhan dengarkanlah permohonanku. Nah, permohonan yang mana? Atau siapa yang mau didengarkan Tuhan permohonannya? Tentu seperti 3 orang tadi, Sadrak, Abednego, Mesakh, mereka didengarkan oleh Tuhan doa-doanya. Sehingga mereka tidak celaka di perapian. Kenapa? Mereka takut kepada Tuhan. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Ada banyak godaan. Ada banyak bisik-bisikan. Ini ya, mau ini enggak, mau itu enggak. Tidak. Yang saya mau adalah takut kepada Tuhan saya. Nah, itu anak-anak sekolah minggu petukangan juga harus mempunyai satu pernyataan iman. Hanya Tuhan Yesuslah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang mempunyai kepercayaan, keyakinan, harapan Tuhan Yesus menolong, pasti akan menerima pertolongan itu. Ini pesan yang pertama nas kita hari ini. Bahwasanya Tuhan pasti mendengarkan permohonan kita. Kita orang-orang yang takut dan yang tekun beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pesan nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap anak sekolah minggu harus dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani. Walaupun diancam sama seperti Abednego, Mesakh, Sadrak, dan juga Daniel, tapi mereka tidak takut. Mereka tidak gentar. Mereka tidak gemetar. Tapi mereka berani. Mereka diam, mereka ikuti saja. Kenapa? Mereka punya keyakinan Tuhan menolong mereka. Jadi bersaksi menjadi anak-anak Tuhan. Jika ada teman yang mengajak untuk berbuat jahat, katakan jangan. Jika ada teman-temannya yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, katakan tidak. Tapi begitu kita diajak untuk menolong orang lain, silakan. Saya sangat suka untuk menolong orang lain. Itu yang harus dilakukan oleh anak sekolah minggu petukangan. Nah, inilah pesan Tuhan. Jadi semakin rajinlah untuk berseru kepada Tuhan, semakin tekunlah juga dalam peribadahanmu kepada Tuhan, dalam doa-doamu, dalam perbuatan-perbuatan baikmu, sehingga apapun yang menjadi harapan kerinduanmu akan diberikan Tuhan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kesaksian tentang 3 orang hamba Tuhan yang berani, Sadrak, Abednego, dan Mesakh. Mereka tidak mau bersujud menyembah di hadapan patung Raja Nebukadnezar, karena mereka takut hanya kepadamu saja. Sehingga walaupun mereka dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak celaka karena Tuhan menyertai mereka. Kami pun rindu untuk dapat hidup dalam lindungan Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gerejamu Tuhan, menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, anak-anak yang berani bersaksi bahwasanya Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu deh. Oke, tadi udah denger pendeta ya Kak bercerita khotbahnya. Nah sekarang ketemu lagi sama Kak Vina, Kak Cindy. kita mau dengerin firman Tuhan ya Kak ya. Adik-adik. Kita mau nyanyi-nyanyi juga, jadi jangan kemana-mana adik-adik ya. Harus nonton video ini sampai selesai. Sebelum itu adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Siapkan Alkitabnya. Lalu sebentar kita juga mau berdoa dulu adik-adik. Iya, kita berdoa dulu ya, Seperti Kak. Kak Cindy biasa lakukan. Yuk kita berdoa bareng-bareng yuk. Tanganku Ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. ikutin Kak Cindy ya dek. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami sudah menerima berkat-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Berkatilah kami semua di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita buka Alkitabnya yuk. Terambil dari Daniel. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo dibuka-buka Alkitabnya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Wah, ini menceritakan tentang ini, Kak. Tentang apa? Ada seorang raja, Kak. Raja Nebukadnezar. Namanya ada Raja Nebukadnezar. Dia itu, Kak, rajanya maunya sembah saya, Kak. Sembah saya sebagai Tuhanmu. Gitu, Kak. Nah, lalu ada 3 orang. Namanya di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menceritakannya gini, Kak. Dia nggak mau tuh, Kak, menyembah Raja Nebukadnezar. Karena itu kan manusia, Kak. Iya, betul. Dia bukan Tuhan Yesus. Dia bukan Allah. Jadi dia nggak patut untuk disembah. Maka 3 orang itu nggak mau, Kak, menyembah Raja Nebukadnezar. Terus Raja Nebukadnezarnya marah. Wah, marah. Akhirnya, Kak, 3 orang itu dilemparkan ke dalam perapian, Kak. Wah, ke dalam perapian, Kak. Kak, api itu panas gak sih, Kak? Panas, Kak. Apinya api kecil atau api gede? Api yang gede. Wow. Api yang gede. Kita aja kalau kena api panas ya, Kak ya. Panas, tapi 3 orang itu, Kak, dimasukkan ke dalam api, Kak. Tapi dia percaya, saya nggak mau menyembah Nebukadnezar, tapi yang saya sembah, yang saya imani ialah Tuhan Yesus. Akhirnya dia yang 3 orang itu, Kak, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak melepuh, Kak, di perapian itu. Wah, luar biasa. Dia percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berdoa, Kak. Akhirnya terlihatlah oleh Raja Nebukadnezar, kok dia nggak melepuh-melepuh ya? Kok dia nggak mati ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata Tuhan Yesus melihat, Kak. Dia percaya, dia mengimani kalau Tuhannya tuh dahsyat. Tuhan Yesus itu tuh besar kuasanya. Jadinya datanglah yang dilihat Nebukadnezar ada 4 orang, Kak, di perapian itu. Siapa aja, Kak? Sadrak, Mesak, Abednego. Satu lagi yang dia lihat Tuhan Yesus menyelamatkan, Kak. Tuhan Yesus ikut, Kak. Iya, karena dia percaya. Dalam bentuk malaikat-malaikat
malaikat, Kak. Akhirnya Raja Nebukadnezar, wah, hebat Tuhan Allahmu. Akhirnya, Kak, setelah dia lihat kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati, tidak melepuh, akhirnya Raja Nebukadnezar itu percaya kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti akhirnya si raja itu percaya sama Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, Kak. Jadi cerita hari ini tuh Kak ya menceritakan kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun Kak dia tuh di perapian, Kak, dia itu dijebloskan ke dalam api karena dia nggak mau nih nurut perintah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar maunya apa? Hai, kamu sembah saya sebagai Tuhanmu. Tapi dia nggak mau, Kak. Dia tetap percaya kalau Tuhan Yesuslah yang patut disembah, Tuhan Yesuslah yang patut diimani, karena Tuhan Yesus yang memiliki semuanya, Kak. Iya ya, Kak. Berarti Tuhan Yesus itu tidak terkalahkan ya, Tidak Kak? terkalahkan. Tuhan Yesus dahsyat. Akhirnya karena si Sadrak, Mesak, dan Abednego itu percaya, dia mengimani, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Akhirnya Tuhan datang, Kak, membantu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, enak banget Kak ditolong sama Tuhan Yesus. Iya, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya, Kak, kalau Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan dia. Berarti kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, walaupun kita di dalam bencana apapun nih, Kak, walaupun kita sakit, walaupun kita di dalam keadaan yang sulit, percaya kalau Tuhan Yesus akan bantu. Oh gitu, Kak. Kak, kalau misalkan nih, Kak, aku pernah dijahatin temanku sekolah, didorong. Terus kadang aku juga suka sedih, Kak. Terus aku harus apa ya, Kak? Nah, yang mesti kasih dilakukan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego nih, Kak, harus berdoa. Oh, berdoa. Berdoa adik-adik, minta sama Tuhan Yesus ya, Kak ya? karena tadi Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu pasti mau mendengarkan doa kasih nih, asalkan satu, apa Kak? Mengimani, beriman, yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pasti bantu kasih. Jadi kalau kita dalam kesulitan, Kak, berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama berdoa ya, Kak? Berdoa. Berdoa, terus kita di dalam doanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan iman ya, Kak? Iya. Oh begitu, supaya kita selalu dilindungi Tuhan Yesus kan, Kak? Nah, benar. Oh, gitu. Untuk adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu. Misalnya nih, Kak ya, lagi ulangan. Lagi ulangan ya adik-adik, kan bentar lagi mau ulangan nih, Kak ya. Iya, Mau ujian akhir ulangan. kelas nih, Kak. Aduh, gimana nih, Kak? Aku takut nilaiku jelek, takut nggak naik kelas. Iya, betul-betul. Nah, lalu ada teman adik-adik, bikin contekan aja. Oh, pernah tuh, Kak, aku lihat kayak gitu tuh, Kak, di sekolah temen aku diajakin bikin contekan, nyontek saat itu, nyalin jawaban temen. Itu boleh nggak sih, Kak? Nggak Itu boleh. nggak boleh deh. Jadi adik-adik, walaupun sekarang belajarnya online, tetap harus jujur. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia percaya sama Tuhan. Walaupun dia kesulitan, tetap yang dia imani itu Tuhan Yesus. Yesus ya, Kak. Tetap yang dia percaya itu kekuatannya Tuhan Yesus. Jadi nanti adik-adik di rumah ya, Kak ya, lagi belajar mau ujian, yang pertama adik-adik lakukan ialah berdoa. Minta Tuhan Yesus, tolong bantu saya mau ujian. Ya, ada juga gini, misalkan nih Kak ya, kalau mama sakit, papa sakit, jangan malah kayak marah-marah, nggak boleh marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih mamaku sakit? Tuhan, kenapa sih papaku jadi sakit? Nggak boleh. Ya, tapi kita harus rajin Berdoa adik-adik. Betul, itu juga ya. Sama seperti cerita dari kakak sekolah minggu yang kemarin, kita harus tetap percaya sama Tuhan, rajin berdoa dan punya iman yang teguh sama Tuhan Yesus. Ya, jadi cerita hari ini tuh bagus banget loh, Kak. Ya, keren ya, adik-adik. Mengenai siapa tadi ya? Sadrak, Mesak, dan Siapa yo? Abednego. Nah, Abednego. Ingat, dia tuh percaya sama Tuhan walaupun keadaannya kesulitan. Ya, walaupun saat ini adik-adik merasa, Kak, aku nggak bisa apa-apa nih Kak nih, karena di lockdown, karena corona, jadinya
rasanya aku nggak bisa jajan, nggak Di bisa rumah makan. terus deh pasti Iya. adik-adik ngerasa. Bener, adik-adik nggak boleh sedih. Justru kalau adik-adik di rumah akan terhindar dari Virus, penyakit, mara bahaya. Malah adik-adik punya banyak waktu bersama papa dan mama. Iya. Dan jangan lupa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap rajin berdoa. Minta sama Tuhan Yesus dan imanin. Adik-adik harus percaya, Tuhan, saya percaya Tuhan bantu saya walaupun saya nggak mampu, walaupun saya dalam keadaan sulit. Iya kan, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang besar banget. Hebat banget. Kayak ada lagu sekolah minggu loh Kak. Anak sekolah minggu rajin baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah seperti itu adik-adik. Jadi biar imannya kuat, biar percaya kalau Tuhan Yesus dahsyat, harus pertama tadi apa ya? Baca kitab suci, Baca Kak. kitab suci bangun pagi-pagi. Iya. Dan jangan lupa yang kedua berdoa. Walaupun keadaan sesulit apapun adik-adik lagi sakit, lagi menderita, tetap berdoa. Percaya Tuhan Yesus pasti bantu. Oke adik-adik, hari ini ceritanya luar biasa bagusnya. Adik-adik semoga adik-adik lakuin ya di rumah, selalu berdoa, selalu punya iman yang besar sama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa selalu hari Minggu kita sama-sama yuk buka Alkitab, baca firman Tuhan. Oke adik-adik, setelah mendengarkan cerita, kita berdoa yuk. Doa penutupnya ikutin Kak Cindy lagi ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk ikutin Kak Cindy ya. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, ajarilah, bentuklah kami semua, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ajarilah kami selalu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah keluarga kami, jauhkanlah keluarga kami dari segala penyakit, mara bahaya. Dan Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu, adik-adik.